Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufti Uba dengan bersama teman saya yaitu Muhammad Rasulullah. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang tugas kita dengan mata kuliah Teknologi Islam. Nah, kali ini kita mengerucut lagi untuk menjelaskan tentang iman dan ilmu. Nah, bagaimana sih perasaan atau pendapat kita tentang hubungan antara iman dan ilmu? Nah, di sini kita merujuk lagi kepada buku, yaitu ada kitab Nasaih wa Taujihat Haulal Manhajiyah fi Thalabil Ilmi li Ashabil Fadilah Al-Ulama. Di sini kita akan mengetahui, di dalam buku ini kita akan mengetahui tentang ta'riful ilmi, habis itu hakikatul ilmi, kemudian ada manfaatul ilmi dan lain sebagainya, ada fadhailul ilmi dan lain-lain. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan atau masuk dulu kepada permasalahan apa saja sih yang ada di tentang ilmu ini yang ada di sekitar kita aja. Yang pertama, ini kita kan santri-santri Gontor sudah di penghujung namanya ujian masa-masa ujian. Ya. Nah, itu masih gimana ya saya? Karena anggota ini selalu mempertanyakan kepada ustadz-ustadznya tuh tentang ustadz bagaimana sih hakikat belajar itu, ustadz bagaimana sih sistem pembelajaran yang bagus. Nah, itu selalu banyak pertanyaan dari santri-santrinya. Nah, terus kenapa sistem di Gontor itu ada namanya abjad, ada kelas 1A, S1B, 1C dan seterusnya? Apakah itu berpengaruh dengan kualitas kepintaran santri atau pembagiannya atau bagaimana? Karena ada yang bilang ini tuh bukan abjad, ini tentang jihad. Nah, ada yang bilang seperti itu. Iya, benar. Tapi itu tidak mengaruh juga sih untuk masalah abjad. Terkadang di abjad yang bawah, semisal N, L, juga ada orang-orang pintar juga di situ. Ustaz Nasrullah, kelas apa tuh? Ya, BN. Ya, kita termasuk orang-orang bawah lah, ya terlalu pintar, tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh, ya tengah-tengah. Kalau boleh tahu, Ustaz Nasrullah ini kelas biasa atau kelas intensif? Alhamdulillah kelas biasa saya. Kelas biasa. Kami juga pribadi juga kelas biasa, dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah merasakan 6 tahun pembelajaran di Gontor. Selanjutnya, kali ini kita akan memasuki tentang ta'riful ilmi yang akan dijelaskan oleh Ustaz Nasrullah terlebih dulu. Nanti kita diskusikan apa sih yang ada di ta'riful ilmi. Oke, saya baca dulu ya ini pokoknya. Ta'riful ilmi lughatan naqidul jahli wa huwa idraku syai'in ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Wa amma istilahan faqad qala ba'du ahli al-ilm huwa al-ma'rifah wa huwa diddul jahli. Wa qala akharuna min ahli al-ilm innal ilma awdahu min an yu'arrafa. Jadi perlu kita ketahui al-ilmu secara bahasa atau lughatan itu naqidul jahli atau diddul jahli atau kebalikan dari kebodohan. Wa huwa idraku syai'in ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu untuk mengetahui segala sesuatu yang dimana sesuatu itu yang sebelumnya belum kita ketahui. Nah, maka dari itu ilmu itu ya kebalikan dari suatu kebodohan. Dari ilmu kita mengetahui segala sesuatu dan dari ilmu juga kita mendapatkan hal yang baru. Secara istilah juga faqad qala ba'du ahli ilm wa al-ma'rifah. Jadi ahli ilmu menjelaskan bahwasanya ilmu itu seperti ma'rifah atau pengetahuan, wa huwa diddul jahli. Dan ada dan kebalikan dari suatu kebodohan. Dan ada juga orang mengatakan juga minal akhir min ahli ilm innal ilma awdahu min an yu'arrafa. Ilmu itu apa tadi? Sudah jelas. Jadi ilmu itu jelas dari ini ya, dari asalnya. Walladzi ya'nina huwa ilmu syar'i wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulih minal bayyinat wal huda fal ilmu alladzi fihi ats-tsana wal madhu huwa ilmul wahyi ilmu ma anzalallahu faqat. Nah, jadi ada yang menjelaskan bahwasanya ilmu ilmu syar'i. Apa sih ilmu syar'i itu?
ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Bahwasanya ilmu yang dimana itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, nah, minal bayyinati wal huda, dengan suatu hidayah, nah, wahyu. Fal ilmu alladzi fihi at-tana, yang dimana di dalam ilmu itu apa? Ada pujian, ya. Pujian atau wal madhu. Ini Apa? madhu itu seperti apa sih? Apresiasi. Iya, apresiasi, bisa dibilang apresiasi. Wa ilmul wahyu. Ya, itu tadi ilmu wahyu, di mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Nah, dan juga ilmu ma anzalallahu faqat, yang di mana ilmu syar'iyyah, ilmu yang diturunkan oleh Allah secara langsung kepada rasul. Jadi Allah yang menurunkan ilmu ini kepada rasulnya. Jadi bisa dikatakan kapan dikatakan orang itu berilmu, kapan kita mendapatkan ilmu, ketika sebelumnya kita tidak tahu maka menjadi tahu. Nah, itu kita dikatakan berilmu. Iya. Maka di Indonesia ini ada yang namanya ulama. Berarti kan ulama itu orang yang sudah mengetahui banyak hal. Orang yang sudah mengetahui banyak hal. Permasalahan sekarang banyak sekali ulama itu yang bisa dibilang kalau bahasa kita dolal atau sesat. Betul. Sudah banyak. Contoh seperti apa? Banyak gus-gus yang baru. Gus-gus. Di zaman-zaman sekarang ini banyak gus, ya Allah. Cuman dia berdasarkan anak kiai, maka kita anggap itu kiai. Betul. Karena gelar kiai atau lakop atau sebutan kiai atau ulama itu memerlukan effort atau usaha yang besar untuk mendapatkan ilmu. Bisa jadi jenjang pembelajaran yang jauh, kemudian pendidikannya yang jauh, kemudian pengalamannya yang jauh. Bukan berarti kita lihat dari sana, tapi kita lihat dari pembelajarannya. Kemudian dituliskan tadi juga di buku tentang waman qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, kalimat yufaqihu fid din hadza bermakna la budda lana an yufahim ala din. Jadi kalau kita untuk ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kita harus memahami agama. Betul. Nah, dari agama ini kita mungkin dari Gontor kita sudah belajar tentang kebaikan, cara berbuat baik, bisa dalam fikihnya cara sholat yang baik, kemudian tauhidnya cara kita beriman kepada Allah itu bagaimana, meningkatkan keimanan kita kepada Allah itu bagaimana, kita sudah belajar di tauhid. Itu ya, iya. Dan juga ada nih dikatakan di sini juga waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan juga Nabi mengatakan bahwasanya innal anbiya, bahwasanya suatu nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, bahwasanya dia itu tidak meninggalkan, ketika dia meninggal atau sudah wafat, dia tidak meninggalkan suatu dinar, suatu harta, wadirhaman, dan juga dirham juga tidak meninggalkan sepeser pun dari harta mereka. Wa innama warrathu, tapi apa? Mereka mewariskan yaitu suatu ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia mendapatkan buah atau suatu hasil yang lebih besar daripada dirham atau itu tadi. Betul. Dinar itu tadi. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya sebaik-baiknya warisan itu sebuah ilmu. Ilmu, benar. Karena kalau kita sudah mendapatkan ilmu, nilai ilmu ini lebih mahal daripada betul. Dan dirham. Mungkin kalau uang dan dirham bisa lah bermanfaat bagi orang. Kalau ilmu ini itu sangat bermanfaat seperti yang sudah disebutkan itu. Di hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Awalan shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Oke, kita kerucutkan ke untuk hadis ini menjelaskan bahwasanya idza matal insan, apabila seseorang itu meninggal, in qata'a amaluhu illa bi salasin. Semua
kebaikan atau semua perilaku perbuatan yang di dunia ini semuanya itu terputus. Kecuali ada 3 hal. Yang pertama ada shadaqatin jariyatin atau sedekah jariyah, bisa berupa harta, kemudian tenaga untuk membantu orang lain. Yang kedua ada aw ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat. Nah, maka perlu bagi kita untuk saling memberikan informasi, bisa berupa ilmu, sharing-sharing, kemudian berita-berita apa yang kita ketahui itu bisa kita sharing kepada orang lain untuk mendapatkan ilmu yuntafa'u bihi. Yang terakhir itu ada waladun sholihun yad'u lahu atau waladin atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Oke, kemudian di sini juga tertulis fal ilmu asy'ari wa alladhi yakunu fihi astana wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Jadi yang namanya ilmu agama itu membuat orang yang belajar ilmu agama itu mendapatkan pujian. Pujian mungkin bisa peningkatan derajat dari Allah. Dan selanjutnya walakinni ma'adzalika la ankaru an yakuna ilmu ukhra faidah. Nah, jadi dari buku ini beliau juga menyampaikan bahwasanya ternyata di ilmu lain, ilmu agama itu juga bermanfaat juga ternyata selain ilmu agama. Nah, kecuali apabila ilmu ini memiliki 2 sisi. Yang pertama ina'anas ala ta'atillah, yang pertama untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, apabila ilmu selain ilmu agama ini mengangkat kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, itu dinamakan dengan ilmu yang bagus. Nah, contoh kalau di Gontor ini apa ya? Ilmu selain ilmu agama yang meningkatkan keimanan kita atau ketaatan kita kepada Allah. Contoh eksak. Eksak ini kita belajar fisika, biologi, kimia. Nah, itu juga orang-orang barat lah itu. Orang barat. Nah, tapi kita banyak sekali teori yang kita dapatkan dari ilmu eksak ini. Nah, dari situ kita mengetahui ternyata semua ini adalah bentuk keajaiban Allah. Nah, secara tidak langsung eksak itu mempelajari tentang keagungan Allah dan keajaiban Allah. Maka di situ akan meningkat ketaatan kita kepada Allah. Yang selanjutnya wa'ala nasruddinillah atau memajukan agama Islam. Apabila ilmu lain ini untuk memajukan agama Islam, maka itu dikatakan ilmu yang bermanfaat juga. Wa antafa'u bihi ibadullah fa yakunu dzalika khairan wa maslahah, dan memberikan kebaikan kepada maslahat kepada orang lain yang bermanfaat. Contoh kita belajar tentang sosiologi, tentang sosial, bagaimana sih sosial kita di Gontor, bagaimana sosial kita di masyarakat, bagaimana sosial kita kepada atasan dan bawahan. Seperti itu ya, Rasulullah ya. Kemudian juga dituliskan qala Allah Ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Nah, jadi yang namanya ilmu agama itu bisa disebut dengan persiapan kita untuk bisa melawan kemungkaran, kebatilan dan sebagainya. Wa ala kulli hal auda an aqul innal ilma alladhi huwa mahlus sana wa al ilmu asy'ari. Dikatakan tetap saja dari semua ilmu yang ada di dunia ini, tetap ilmu yang paling memiliki pujian yang banyak itu ilmu agama. Fakau kitabullah wa sunnati rasulillah, dari kitab Allah atau hadis-hadis Rasul. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang sekarang ini fadailul ilmi. Fadailul ilmi laqad madihallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala al-ilmu wa ahlihi wa hatta ibadahu 'ala al-ilmi wa tazawwadu minhu wa kadzalika sunnatul mutahharah. Fal ilmu min afdalil a'malis shalihah wa huwa min afdali wa ajalli al-ibadat. Ibadat at-tatawwu' li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah. Fa inna dinallaha azza wa jalla innama qama bi amrayn ahaduhuma al-ilmu wa burhan wa tsani al-qital was sunnah. Jadi yang dijelaskan di sini di namanya keutamaan suatu pengetahuan atau ilmu itu. Laqad madihallahu al-ilmu wa ahlihi. Jadi Allah itu
telah memuji kepada orang-orang yang menimba ilmu atau yang orang-orang mencari ilmu. Wa hatta ibadahu 'alal ilmi, dan Allah juga mendorong untuk kaum-kaumnya untuk untuk mencari ilmu. Wa tazawwadu, dan menambah wawasan dari ilmu tersebut. Wa kadzalika as-sunnatul mutahhar, dan sunnah-sunnahnya juga atau hadis-hadis. Fa ilmu min afdal a'malus shalihah, bahwasanya ilmu itu afdal a'malus shalihah, yaitu demikian pula sunnah ilmu termasuk amal soleh yang terbaik. Di sini dijelasin bahwasanya ilmu itu afdal a'malus shalihah wa huwa min afdali wa ajali al ibadat, termasuk juga ibadah soleh terbaik dan paling mulia karena merupakan jenis jihad Allah. Li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah, bahwasanya ilmu itu naw'un min jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kita menuntut ilmu di sini di pondok ini ya jihad fisabilillah. Karena banyak orang yang mengartikan bahwasanya jihad fisabilillah itu perang. Enggak, banyak. Emang perang itu di fisabilillah, di jalan Allah. Tetapi kita menuntut ilmu secara tidak langsung juga itu fisabilillah. Nah, karena di situ masih terlalu umum sekali kata jihad fisabilillah terlalu. Iya. Terus juga ada al-a'mal as-shalihah. Al-a'mal as-shalihah ini banyak sekali. Iya. Jadi sedekah, oh, ternyata menuntut ilmu ini menjadi amalus shalihah. Afdal amalus shalihah. Dan juga fa'inna dinullah, bahwasanya agama Allah itu didirikan atas dua hal. Yang pertama al-ilmu wal burhan, ilmu dan pengetahuan. Kemudian wasani al-qital was sunan, dengan ada pertikaian atau perang dan wasunan. Sunan di sini artinya tombak, ya, sama seperti peperangan. Fala budda min hadaini al-amraini wa la yumkinu an yaqumu ad-dinullah wa yadhharu illa bihima jami'an. Bahwasanya dengan dua hal tadi yang mendirikan ad-dinullah ada inna maqama bi amraini, dengan dua hal tadi, atas dasar dua hal tadi, ilmu dan pengetahuan dan peperangan dan tombak itu tadi. Dari dua ini wala yumkinu an yaqumu dinullah, dari dua ini kalau semisal dua ini nggak bakal terjadi, maka nggak mungkin itu adanya dinullah wa yadharu illa bihima jami'an. Wal awwalu minhuma, tadi yang pertama itu tadi yaitu al-ilmu wal burhan wa muqaddamun ala tsani. Jadi yang pertama itu tadi lebih utama daripada yang kedua. Maka dari itu kenapa Nabi itu tidak suka perang dalam ini? Ya udah. Walihada kana Nabi la yughiru ala qaumi hatta tablighuhum ad-da'wah ila Allah wa azza wa jalla fa yakuna al-ilmu qad sabaqa al-kitab. Jadi Allah Rasul lebih memilih berdakwah daripada perang. Meskipun Rasulullah ini sering dicaci maki, sering ketika dia berdakwah berhijrah ini dilempar kotoran. Ya itu kita mendapatkan pelajaran di situ. Berarti kita dapatkan bahwasanya menuntut ilmu itu kita ibaratkan seperti berperang. Kalau seorang petarung dalam peperangan dia menggunakan pedangnya. Nah, kalau kita penuntut ilmu kita bisa menggunakan pensil dan kertasnya untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Betul sekali itu. Nah, di situ ada dua. Yang pertama ada penuntut ilmu, yang kedua ada petarung dalam peperangan. Ternyata yang afdal itu adalah penuntut ilmu. Bukan berarti dalam peperangan kita tidak mendapatkan al-jihad fisabilillah, itu masih mendapatkan. Cuman tingkatannya levelnya. Level ilmu itu di atas, nggak ada duanya. Oke, kita tadi sudah mendalami tentang makna tentang ilmu ini. Nah, ternyata ada juga yang mengatakan ilmu tanpa iman itu akan sia-sia. Maka di sini kita akan diskusi tentang bagaimana sih hubungan ilmu dan iman, dan juga ilmu. Antara keduanya itulah. Keduanya ini apa sih? Nah, tertulis ilmu tanpa iman itu akan kehilangan arah. Oke. Contoh, iman itu seperti kita beriman, bentuk iman kita kepada Allah itu banyak ya. Bisa dari bentuk ibadah, kemudian al-amal as-sholihah, jihad fisabilillah. Nah, dari al-ibadah ini contoh kita ambil yang mudah-mudah saja seperti sholat. Nah, kita sudah beribadah nih.
sholat, mempunyai iman. memiliki iman kepada Allah. Tapi kita tidak tahu cara sholat itu bagaimana, ilmunya tuh sholat, ilmu pelajaran sholat itu bagaimana. Betul. Nah, di situ perlu kita menyambungkan atau menghubungkan antara ilmu dan iman. Kalau ilmu itu hanya memberi cara dan bukan tujuan. Nah, ilmu itu menjawab bagaimana dan untuk apa. Betul. Kemudian tanpa iman, ilmu bisa jadi alat eksploitasi, teknologi berkembang, etika tertinggal, manusia pintar tapi tidak bijak. Nah, di masa sekarang teknologi ini sangat maju, ada namanya AI. Nah, banyak sekali AI yang bertebaran, seperti kita bisa menanyakan tentang syariat Islam ke AI. Sedangkan di situ belum ada rujukan atau dalil-dalil yang terpercaya atau yang ditampilkan. Itu sangat kita mudah bisa menipu dan bisa manipulasi kalau kita tanpa ilmu. Kita imannya ada nih, ingin mengetahui ilmu, ingin mengetahui hukum-hukum dan sebagainya. Nah, tapi ilmunya itu kurang. Kita hanya mengetahui apa yang AI kasih tanpa melihat rujukannya dari mana. Kemudian iman tanpa ilmu kehilangan kekuatan. Nah, iman tanpa ilmu akan kehilangan namanya kekuatan. Contoh, kita beriman juga tapi tanpa ada cara. Sama seperti kita punya mobil tapi tidak tahu cara menggunakan mobilnya. Nah, itu kita akan kehilangan kekuatan atau kehilangan arah. Nah, itu iman butuh agar tegak, bukan reaktif. Jadi yang tegak itu harus kuat asasnya. Itu ya satu ya. Iya sih. Dan juga ini juga kita perlu memahami bahwasanya ilmu itu pada dasarnya itu bersifat netral sebenarnya. Oh, netral ya? Jadi ilmu itu tidak otomatis baik atau buruk. Nah, itu enggak. Jadi netral. Ilmu menjadi baik atau buruk itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Oh, kita udah mendapatkan ilmu tapi kita aplikasikan ilmunya tuh dalam kebaikan atau keburukan. Iya, jadi ilmu itu aslinya netral. Jadi ilmu bakal baik atau ilmu bakal buruk itu tergantung pada penggunanya. Contoh mudahnya kita belajar cara memotong timun, ternyata motong orang lain. Nggak bisa, iya. Itu salah satu contoh penggunaan yang salah dari ilmu. Dan tujuannya juga, tujuan ilmu yang dipelajari itu untuk apa? Contoh orang belajar komputer, habis itu dia mau menghack se-Indonesia. Nah, itu kan tujuannya salah. Nah, dan juga iman juga ada juga yang menyatakan bahwasanya iman itu keyakinan yang tertanam dalam hati kita nih, Allah Subhanahu wa taala nih, dari kecil, dari kita lahir, di mana diwujudkan dalam sikap, perkataan kita sudah mengucapkan itu tadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, dan perbuatan kita. Jadi iman itu bukan soal percaya, tapi juga soal komitmen moral kita dan tanggung jawab spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau ilmu dan iman ini setelah anak tangkap, kalau iman itu dalam hati. Coba kita sudah beriman. Iya. Bagaimana cara kita berekspresi atau mewujudkan iman itu, kita perlu namanya ilmu. Ya, ilmu, orang-orang berilmu tapi imannya kurang. Jadi tidak berkesinambungan antara ilmu dan iman dia. Jadi iman tanpa didasari ilmu ya bakal melenceng, dan juga sama halnya juga ilmu tanpa didasari iman itu lebih berat lagi itu. Orang pintar kalau sudah nggak mempunyai iman, bakal semena-mena, nggak mau kalah, merasa dirinya paling benar, dan dia tidak juga ada keyakinan kemana dia ininya, percayaan kepada siapa, yang banyak itunya. Yang sering keliru juga dipahami adalah anggapan bahwasanya iman itu bertentangan dengan akal. Padahal dalam Islam juga iman itu justru mendorong manusia untuk berpikir. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya, merenung dan menuntut ilmu. Itu banyak dalam Al-Quran juga telah disebutkan untuk masalah itu tadi, ilmu dan iman. Lebih dari itu juga, ilmu tanpa iman bisa menghilangkan nilai kemanusiaan.
Sejarah mencatat bagaimana ilmu digunakan untuk menciptakan senjata, pemusnah massal, penjajahan dan eksplorasi manusia. Itu orang-orang zaman dulu belajar untuk membuat membuat senjata, membuat ini untuk peperangan, untuk ini. Itu semua hasil dia belajar, jerih payah dia dalam penggunaan ilmu dia. Entah digunakan untuk apa senjatanya, ya itu tadi kembali kepada penggunanya. Jadi ilmu sama iman itu harus berkesinambungan dua-duanya. Gitu seperti. Jadi kita sudah terlalu banyak, banyak menjelaskan tentang iman tanpa ilmu. Sekarang kita balik ilmu tanpa iman. Gimana? Banyak dari sekarang itu tadi kembali lagi kepada ulama-ulama, kiai-kiai itu yang banyak yang sesat atau hilal itu. Dia ilmunya ada, tapi kurang keimanannya kurang. Jadi cara pengaplikasiannya, cara mempraktekkannya, itu cara penyampaiannya itu tidak seimbang antara ilmu dan iman. Secara ilmu dia ada, tapi secara iman dia sangat kurang dalam menyampaikan atau bentuk dari iman itu masih kurang. Dalam Islam ilmu dan iman bukan dua kutub, bukan sesuatu yang A dan B, karena ini menjadi satu kesatuan juz'un la yatajazza yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Nah, dalam tradisi Islam wahyu mendorong pencarian ilmu, kemudian akal adalah alat memahami tanda-tanda Tuhan, ilmu adalah bagian dari ibadah. Jadi ini hubungan antara otak dan hati itu akan menghasilkan apa? Contoh kita otak ilmunya banyak tapi imannya kurang, maka kita kasih tahu yang apa kita tahu tanpa mempraktekannya. Apabila otak kita sudah bagus, kemudian hati kita sudah bagus, atau ilmu kita sudah bagus dan iman kita sudah bagus, maka akan menghasilkan bisa perilaku yang baik, ibadah yang baik dan sebagainya. Nah, kemudian ilmu menguatkan iman, iman menyaring ilmu. Nah, ilmu menguatkan iman. Kalau kita sudah imannya sudah ada, nah dengan ilmu kita menguatkan dengan mempraktekkan secara ibadah. Kemudian al-amal as-solihah. Nah, kemudian iman menyaring ilmu. Ilmu yang kita dapat di luar di sini di dunia ini banyak. Ada ilmu agama, kemudian ilmu biologi, ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Nah, itu iman kita untuk menyaring ilmu itu. Apakah ilmu ini baik atau ilmu buruk? Karena yang disebutkan oleh Ustaz Nasrullah tadi yang namanya ilmu itu netral. Betul. Tidak ada ilmu baik, ada ilmu yang nggak baik juga ada. Katakan juga ilmu, karena arti ilmu ini bukan berarti baik. Ilmu ini artinya pengetahuan. Nah, apakah yang kita tahu itu baik? Berarti ilmu itu ilmu yang baik. Kalau yang kita ketahui yang buruk, maka ilmu itu ilmu yang buruk. Betul. Nah, bukan berarti ilmu itu kata yang baik. Oke. Idealnya ya seperti tadi kata Antum Mufti ya. Jadi ilmu dan iman ini harus jalan beriringan, betul? Iya, harus beriringan, nggak bisa dipisahkan. Ilmu yang memberikan kemampuan dan iman yang menunjukkan arah atau memberikan arahnya. Jadi kalau ini dua-duanya jalan berbarengan, bakal benar itu arahnya kemana, sampai tujuannya. Nah, maka ilmu membuat manusia cerdas dan iman juga membuat manusia bijak. Nah, seperti itu. Orang yang memiliki ilmu dan iman akan menggunakan pengetahuannya untuk kemaslahatan, bukan untuk penindasan atau kepentingan pribadi, enggak. Tapi bahwa saya sadar bahwa ilmunya adalah amanah. Kita kembali lagi kepada ilmu yuntafa'u bihi. فإنه لا ينال العلم عجول ولا ملول أبدا. لا ينال العلم عجول ولا ملول. العجول الذي يريد أن يحصل العلم ويصبح شيخا في أقرب فرصة وفي وقت يسير، هذا لا يحصل العلم، سينقطع، لأن العلم بحر طويل. بل والله ثم والله ثم والله كلما تقدمت في العلم كلما علمت أنك جاهل، لأنك سترى أن الذي تجهله أكثر مما تعلمته. ولذلك يا إخوة لا يزيد العلم العالم إلا تواضعا.
لأن كلما كبر في العلم رأى مقدار ما يجهل. فالعجلة سبب للانقطاع، والملل سبب لعدم الثبات. كن كالشجرة ثابتة وتأخذ من الأرض النافع، ولا تكن كالعصفور الذي يتنقل بين الأغصان. الثبات لطالب العلم مطلوب. بعض طلاب العلم يأتي عند الشيخ فلان، يجلس يومين 3 4 5 أسبوع 2 أسبوعين 3 أسابيع يحضر عند الشيخ، ثم يأتي واحد يقول الشيخ فلان فتح درسا في المسجد الفلاني والله روعة، طبق الكتاب الذي عند الشيخ الأول وذهب إلى الشيخ الآخر، بعد 2 أسبوعين ينتقل إلى شيخ آخر، مثل العصفور كل وقت على غصن. هذا لن يحصل العلم، سيحصل نتفا من العلم لكنه لا يحصل العلم. فطالب العلم محتاج إلى الثبات. اثبت مع شيخك والزم شيخك، وإن كان عندك وقت وحصلت شيخا آخر فهو نور على نور. وإياك والعجلة. وكما قال بعض أهل العلم: العلم طريق أوله في يدك وآخره في الجنة، فلا تمل ولا تعجل، اصبر حتى تموت وتلقى الله طالب علم، تثبت على هذا الطريق ويقبضك الله على هذا الطريق. ومن سار على هذا الطريق بإخلاص وحسن طريق كان موعودا بأن يكون من أهل الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فتحتاج إلى الصبر والثبات، وإياك والعجلة، وإياك والملل. Oke, tadi kita sudah kami tampilkan juga tentang itu dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, menjelaskan tentang 2 tipe penuntut ilmu yang mustahil berhasil. Yang pertama itu ada penuntut ilmu yang terburu-buru, kemudian ada juga yang penuntut ilmu yang bosan-bosan atau bisa kalau bahasa kita mageran, malesan. Dari tipe yang pertama itu tentang terburu-buru, banyak sekali tadi dijelaskan juga oleh syekhnya. Itu ya, kalau kita menuntut ilmu secara tergesa-gesa itu tidak akan mendapatkan ilmu secara murni atau asli. Nah, kita lihat permasalahan yang ada di Indonesia itu banyak sekali ulama-ulama muda, ulama yang masih umurnya kecil atau masih muda, 30. Nah, kita ketahui kan bahwasanya kalau gitu kan pengalaman dia untuk dalam menuntut ilmu itu sangat kurang. Kenapa kok bisa jadi mendapatkan gelar ulama? Nah, yang kedua itu ada al-malul, yaitu tentang bosan. Jadi kalau kita menuntut ilmu dan dalam diri kita terasa bosan, itu maka tidak akan mendapatkannya. Jelaskan juga menuntut ilmu itu seperti lautan yang jauh. Nah, jadi kalau menuntut ilmu itu tidak cukup dengan 1 tahun 2 tahun. Makanya pembelajaran kita di Indonesia ini dari ada playgroup, kemudian lanjut ke jenjang selanjutnya TK, SD, SMP, SMA, kemudian perkuliahan. Nah, kalau dihitung-hitung bisa mencapai 15 tahun berarti untuk menuntut ilmu. Iya sih, bisa dikira 15 tahun. Oke, jadi intisari dari video di atas ini seperti ada 3 yang bisa saya ambil ini. Oh iya. Yang pertama, bahwasanya orang yang tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, dan dia itu pengen cepet-cepet, saya pengen cepet jadi syekh, saya pengen jadi
bagus, sampai jadi apa semuanya. Dikatakan di tadi sama video di atas itu sama Syekh itu tadi di atas, maksudnya fa'il mu'ata munqati atau terputus, jadi enggak Ilmunya tidak tersampaikan dengan disampaikan secara baik gitu. Dia secara buru-buru pengen cepat selesai ini. Dia tidak apa sih namanya, layak tamat fi ta'allum. Nah, itu bakal seakan-akan ilmu dia ya kurang gitu. Memang mendapatkan ilmu tetapi ya kurang gitu. Jadi enggak secara menyeluruh ilmunya yang dia dapat. Ya, sangat ya sekedarnya. Sekedarnya, betul. Habis itu yang kedua bisa saya ambil itu bahwasanya orang yang lahir di dunia ini ya secara tidak langsung tidak mempunyai akal, tidak mempunyai ilmu, dan dia itu ya apa namanya membutuhkan ilmu dan dia itu mencari ilmu gitu. Yang poin kedua ini saya ambil nih bahwasanya setiap kali kita mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru, kita itu merasa bahwasanya diri kita itu bodoh gitu. Dan kita tuh tersadarkan bahwasanya pengetahuan itu luas gitu, nggak segitu-gitu aja gitu. Jadi pengetahuan itu luas, ilmu juga itu luas. Dari situlah kita merasa, oh ternyata segini ya pengetahuan saya ini, dikit, ya masih bodoh lah. Nah, maka dari itu kita tidak boleh apa namanya merasa penuh ilmu, nggak bisa gitu. Nah, maka disebutkan juga sama Syekhnya al ilmu ada bahrun tawil atau betul, lautan yang luas. ya juga tadi juga dikatakan betul itu, al ilmu itu bahrun tawil, jadi seperti lautan yang luas, jadi nggak ada ujungnya. Ya. Nah, dari kita menuntut ilmu itu nggak ada ujungnya. Terus kita dapatin juga dari poin yang saya sebutkan tadi tentang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, kemudian ada seorang ingin menjadi ulama secara singkat dan padat dan jelas, itu tidak bisa. Dia menuntut ilmu dengan waktu secara singkat, maka dia akan menyampaikan kepada orang itu secara singkat juga, karena dia mendapatkan ilmu secara singkat dan kurang dari pengetahuannya, maka dia menyampaikan juga apa yang dia paham. Sedangkan ilmu itu luas, kita bisa mengaplikasikan ilmu itu ke sisi yang lain. Habis itu yang poin ketiga juga nih seperti. Ya. Jadi poin ketiga ini bahwasanya ilmu itu tidak bakal didapatkan jika kita itu tanpa rasa tawadu. Rasa rendah hati ya. Rendah hati. Jadi tanpa merasa sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita mencari ilmu, entah itu sekolah di mana, di luar negeri atau itu nanti di dalam negeri, ya kita harus tanamkan di dalam diri kita masing-masing, yaitu dengan rasa tawadu, yaitu rendah. Nah, jadi kita butuh itu. Soalnya kenapa harus dengan tawadu? Jadi tawadu ini akan berasal atau bisa dikatakan juga mempengaruhi dalam kegiatan menuntut ilmu kita nanti. Kalau semisal kita tidak tawadhu dalam menuntut ilmu, ya seakan-akan guru yang mengajar kita atau profesor atau dosen yang mengajar kita ya seakan-akan nggak ada gunanya gitu. Seakan-akan kita penuh dengan rasa penuh kita, lagi ini aja kok, ya seakan-akan dia udah mengetahui segalanya. Orang penuh itu akan menimbulkan rasa Ya, iya, rasa bosan, rasa cukup, habis terlalu percaya diri, terlalu merasa terlalu pintar, merasa. Ya itulah, ada 3 poin yang kita ambil dari video di atas itu tadi. Ya begitulah saya mungkin. Oke, dari sekian banyak kita berdiskusi dari tentang ta'riful ilm, habis itu fadilah ilm, kemudian tadi juga sudah menonton video dari Syekh bahwasanya ternyata saya anak notis itu tentang al ilmu baharun tawil. Jadi namanya ilmu itu sesuatu yang sangat luas. Seperti contoh kita mengumpulkan air lautan, maka tidak akan ada selesainya.
Jadi yang namanya menuntut ilmu itu dari lahir sampai meninggal. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan diskusi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi yang menonton. Baik, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.